Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siska Duyanti. Saya dari Fakultas Ilmu Administrasi, Prodi Ilmu Administrasi Publik Universitas Islam Malang. Di sini saya ingin membahas mengenai pembagian kekuasaan daerah. Tapi sebelum saya membahas mengenai pembagian kekuasaan daerah, saya ingin membahas sedikit mengenai otonomi daerah. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari kepulauan, kemudian terbagi menjadi beberapa provinsi. Maka muncullah konsep dekonsentrasi dan desentralisasi yang bertujuan untuk menghindari pemusatan kekuasaan berlebih dan mencegah terjadinya keterlambatan dalam berbagai hal, seperti proses birokrasi yang panjang terhadap daerah yang sistem komunikasinya belum lancar dan jarak antara pusat dan daerahnya tersebut masih jauh. Untuk otonomi daerah menurut ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengurus dan mengatur sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian untuk membahas pembagian kekuasaan daerah sebagai berikut. Oke, sekarang pembagian kekuasaan daerah. Definisi pembagian kekuasaan adalah salah satu konsep pengelolaan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu orang atau lembaga tertentu. Jika terjadi pemusatan kekuasaan, maka pemerintahan bisa saja berjalan secara absolut dan otoriter atau terjadi abuse of power. Kemudian, mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penetapan pembagian kekuasaan terdiri dari pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Untuk pembagian kekuasaan secara horizontal, pada tingkat daerah pembagian kekuasaan secara horizontal berlangsung antara lembaga-lembaga yang sederajat, yaitu pemerintah daerah dengan DPRD. Pada tingkatan pemerintah provinsi, pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintahan provinsi yang diwakili gubernur atau wakil gubernur dengan DPRD provinsi. Sedangkan pada tingkat kabupaten atau kota, pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintahan kabupaten atau kota dengan DPRD kabupaten atau kota. Kemudian pembagian kekuasaan secara vertikal. Sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, pembagian kekuasaan secara vertikal berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, atau pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota. Pembagian kekuasaan secara vertikal ini muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di NKRI. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah atau otonom untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintah yang menjadi kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisisi, agama, dan moneter. Pemberian otonom kepada daerah bertujuan untuk mengangkat daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam pelaksanaan kepada masyarakat maupun peningkatan kestabilan politik dan kesatuan negara. Terima kasih.